Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada episode yang kedua ini tentang burung arsitek tercanggih di dunia. Pada episode yang kedua ini saya membahas tentang burung yang sangat sosial dan sangat mengedepankan kerjasama antar keluarga. Jadi pada bagian ini saya akan mengupas tentang burung social Weber atau yang dikenal dengan burung penenun sosial yang ada di Afrika. Semoga video ini bermanfaat. Yuk kita simak baik-baik video berikut ini. Burung ini ditemukan di Afrika Selatan, Namibia, dan Botswana. Tetapi jangkauan mereka berpusat di provinsi Northern Cape, Afrika Selatan. Burung ini membangun sarang dalam komunitas yang besar yang jarang ditemukan di antara burung-burung yang lain. Sarang burung ini mungkin merupakan struktur paling spektakuler yang dibangun oleh burung manapun. Burung ini hanya memiliki berat badan 26 sampai 32 gram. Dan jenis kelaminnya sangat sulit dibedakan mana yang jantan dan mana yang betina. Distribusi dan habitat burung ini tersebar di barat laut Afrika Selatan, Botswana barat daya, dan memanjang ke utara melintasi Namibia. Habitat ini sangat terkait dengan karakteristik sabana gersang di wilayah Kalahari Selatan. Sarangnya dibuat dari rerumputan kaku seperti Aristida ciliata. Rerumputan yang lebih tinggi dan bersifat rawan kebakaran di wilayah Kalahari Utara dan Tengah mungkin menjadi faktor tidak adanya burung di wilayah tersebut. Daerah ini semi kering dengan curah hujan yang rendah dan tidak dapat diprediksi. Sebagian besar terjadi di musim panas. Populasinya di alam liar masih sangat melimpah. Di daerah selatan, habitat burung ini berkembang biak dapat terjadi setiap saat sepanjang tahun dan terkait erat dengan curah hujan. Sedangkan di daerah utara, musim kawin yang berbeda antara Desember hingga Agustus. Terkadang burung ini tidak bisa berkembang biak selama bertahun-tahun ketika curah hujan rendah dan sejumlah besar, kadang-kadang lebih dari setengah burung di koloni tidak pernah berkembang biak di musim-musim tertentu. Dalam kondisi yang bagus, burung ini bisa menghasilkan 4 anak per siklus produksinya. Social Weber diketahui membantu dan merawat anakannya dari indukan lain dan saling tolong-menolong dalam lingkungan sarangnya. Sepasang indukan tercatat menghasilkan 9 anakan dalam satu musim produksinya. Tidak seperti burung pasiren lainnya yang berkembang biak setelah berusia 1 tahun, tetapi burung ini lebih lama lagi, sekitar 2 tahun untuk menuju matang kelamin atau siap produksi. Koloni bersarang dari burung ini adalah salah satu struktur sarang terbesar yang dibuat burung yang ada di dunia ini. Burung ini membangun sarang permanen di pohon dan benda-benda atau tiang-tiang listrik yang ada di sekitar lokasi mereka. Sarang burung ini adalah sarang yang terbesar yang dibangun oleh burung manapun dan cukup besar untuk menampung lebih dari 100 pasang burung. Dalam sarang berisi beberapa generasi sekaligus. Sarangnya sangat terstruktur dan memberi burung suhu yang nyaman dibandingkan suhu di luar sarangnya. Ruang tengah menahan panas dan digunakan untuk bertengger di malam hari.
Ruangan di luar digunakan untuk naungan siang hari dan suhu dalam ruangan bisa sampai 7-8 derajat Celcius. Sementara suhu luar dapat berkisar antara 16-33 derajat Celcius. Sarangnya terdiri dari kamar-kamar terpisah yang masing-masing ditempati oleh sepasang indukan dan kadang-kadang dihuni dengan anakannya untuk sekedar bersama-sama dan berkembang biak. Sarang burung dibangun di sekitar struktur yang besar dan kokoh seperti pohon akasia dan kadang-kadang bahkan di tiang-tiang listrik atau tiang telepon. Pohon yang digunakan untuk membuat sarang ini antara lain adalah akasia karena memiliki struktur pohon yang sangat kuat. Koloni sarang burung sebesar itu dapat digunakan oleh beberapa generasi, terkadang lebih dari 100 tahun usia dari sarang tersebut. Dari jauh sarangnya tampak seperti tumpukan jerami besar di pohon yang menggantung. Jika dilihat dari bawah, pintu masuk ke dalam bilik dapat terlihat, memberikan tampilan seperti sarang lebah. Pintu masuknya mungkin memiliki lebar sekitar 3 inci dan panjangnya bisa mencapai 10 inci. Beberapa sarang memiliki berat beberapa ton dan bisa menjadi sangat berat sehingga bisa merobohkan pohon penyangganya. Sarang burung ini terbesar yang pernah tercatat memiliki lebar dari 6 meter dan tinggi 3 meter dengan lebih dari 10 ruang sarang. Pemegang rekor untuk sarang yang terbesar di dunia adalah masih dipegang oleh burung ini. Saat membangun sarang menggunakan bahan-bahan sarang yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Ranting-ranting besar membentuk atap sarang dan rerumputan kering membentuk ruang-ruang terpisah. Jerami yang berbentuk paku yang tajam melindungi terowongan masuk dari pemangsa. Kamar bersarang dilapisi dari atas ke bawah dengan bahan tanaman lembut, bulu, kapas, dan bulu halus. Pohon bersarang yang tepat memiliki batang yang panjang dan halus serta cabang yang tinggi untuk mencegah pemangsa yang merayap seperti kobra dan kadal serta ular pohon. Beberapa burung ini membuat sarangnya yang ada di tiang listrik atau tiang telepon. Sarang burung ini butuh perawatan yang konstan karena sifat bahan yang digunakannya. Burung ini terus menambahkan lebih banyak bahan sarang untuk menjaga sarangnya agar tetap utuh. Secara naluriah, mereka tidak perlu diajari membuat sarang tempat tinggalnya mereka seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Selama musim dingin yang membekukan, pindah ke ruang tengah sarang yang terisolasi dengan baik dan membantu burung-burung kecil tetap hangat. Saat musim panas tiba yang terik, burung ini biasanya bertengger di salah satu ruang bagian luar. Sarang ini terkadang terlihat banyak tamu yang datang untuk menginap di sarangnya. Elang kerdil Afrika Selatan bergantung sepenuhnya pada sarang penenun yang seringkali bersarang berdampingan dengan burung ini. Beberapa burung finch kepala merah dan lovebird sering menggunakan sarang ini untuk bersarang. Burung nasar, burung hantu, dan elang sering bertengger di atap sarangnya yang lebar. Mengapa burung ini berbagi sarang yang besar yang dibuat dengan susah payah? Tujuannya adalah lebih banyak koloni, berarti lebih banyak mata yang mengawasi jika ada bahaya. Dan burung ini sering belajar dari burung lain di mana ada sumber makanan baru. Burung ini meminum lebih sedikit air daripada burung lainnya. Malahan kebanyakan jarang minum.
Sumber air minum mereka nyaris hanya berasal dari serangga atau rayap yang mereka makan. Serangga merupakan 80% dari makanan mereka dan rayap berair adalah favorit mereka. Makanan lain yang dimakan oleh burung ini adalah biji-bijian dari rerumputan. Dengan begitu banyak keluarga di bawah satu atap sarang, indukannya memiliki banyak pembantu untuk mengurus anak-anaknya yang baru menetas. Kedua induk secara bergiliran mengerami telur hingga menetas dalam 2 minggu. Burung remaja terkadang suka berbagi makanan untuk adik-adiknya selama 3 minggu ke depan sampai mereka dewasa. Indukan yang lain terkadang memberikan makanan untuk anak-anak tetangga mereka. Penelitian menunjukkan bahwa anakan yang dibesarkan dengan dibantu yang lain memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup daripada yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya saja. Burung ini tidak suka berpindah tempat dan anak-anakannya tidak pernah meninggalkan sarangnya. Anak burung yang baru besar hanya pindah ke ruang bersarang yang kosong di dekat sarang mereka. Membangun sarang yang begitu besar bukanlah tugas yang mudah untuk burung sekecil itu. Itulah mengapa penting bagi mereka untuk terus bersama-sama saat mereka memelihara rumahnya. Selain itu, burung ini memiliki suara panggilan jika ada ancaman predator seperti kadal dan ular. Panggilan panjang digunakan untuk mengumumkan kedatangan mereka ke sarang. Panggilan seperti alarm dari suara mereka terdengar sangat keras dan sahut-sahutan. Beberapa spesies reptil juga mengganggu sarang ini, terutama ular kobra dan kadal adalah predator sarang yang paling umum, sering memakan semua telur di sarang tersebut. Terkadang sarang yang ditinggalkan biasanya banyak dihuni oleh para kadal. Sarang yang dibangun di tiang listrik terkadang menyebabkan konsleting di musim hujan dan bisa terbakar di musim kemarau. Kotoran burung di bawah koloni sarang burung ini biasanya digunakan sebagai makanan oleh kumbang scrub. Populasi burung ini meningkat selama tahun 2000-an, 2010, mungkin karena peningkatan ketersediaan struktur bersarang seperti tiang listrik dan struktur buatan manusia lainnya. Sebagian besar penyebaran burung ini berada dekat dengan hunian manusia karena di area ini lebih aman dari predator. Namun tempat penyebarannya rusak seperti di Provinsi Northern Cape atau utara daratan tinggi Cape yang disebabkan oleh perubahan habitat dan penebangan pohon akasia. Di daerah lain, perambahan karena pengembalaan hewan peliharaan yang berlebihan juga dapat menyebabkan kepunahan lokal burung ini. Itulah teman-teman kisah tentang burung sosial yang mempertahankan generasi demi generasinya dan membangun sarang bersama-sama dalam satu sarang besar yang dihuni oleh ratusan keluarga mereka. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada episode arsitektur burung kedua yang ada di dunia. Semoga video ini memberikan banyak edukasi dan banyak pemahaman tentang burung-burung yang ada di dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.